Hai, namaku Muhammad Lutfi Hafid. Aku berasal dari Prodi Sains Informasi Geografi, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini aku akan menjelaskan tentang atmosfer dan lapisan-lapisannya. Atmosfer. Ya, kalian sudah pernah mendengar tentang atmosfer. Atmosfer adalah sebuah lapisan gas yang menyelimuti langit bumi kita dan dapat melindungi dari segala macam bahaya seperti meteor atau benda-benda luar angkasa lainnya yang jatuh akibat gaya gravitasi bumi. Selain itu, atmosfer juga melindungi bumi dari paparan radiasi sinar ultraviolet dari matahari yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Atmosfer sendiri terkonsentrasi di permukaan bumi, tetapi semakin ke atas atau keluar dari bumi, maka lapisan itu akan semakin menipis dengan cepat. Atmosfer sendiri menyatu dengan ruang sekitar 100 mil di atas permukaan laut. Atmosfer sebenarnya sangat tipis, ibaratkan selembar kertas yang diletakkan pada sebuah bola, maka atmosfer kurang lebih sama seperti itu. Namun setipis apapun atmosfer, atmosfer tetap sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena tanpa atmosfer, maka akan banyak meteor atau benda langit yang jatuh ke bumi, kesusahan bernafas karena tidak ada udara, dan bumi sendiri juga tidak akan layak ditempati oleh manusia. Selain itu, atmosfer juga menjadi tempat terjadinya fenomena cuaca dan iklim. Atmosfer juga menjadi tempat berlangsungnya siklus hidrologi, yaitu penampung air sehingga dapat didistribusikan secara merata. Juga dengan adanya atmosfer, manusia juga dapat menjadikannya sebagai media mentransmisikan dan memantulkan gelombang radio. Atmosfer sendiri juga mengatur proses penerimaan panas sinar matahari. Nah, seperti ini. Sekitar 34% panas matahari kembali dipantulkan ke angkasa oleh atmosfer, awan, dan juga permukaan bumi. Kemudian sekitar 19% diserap oleh atmosfer dan awan. Selanjutnya sekitar 47% sisanya mencapai permukaan bumi. Atmosfer mengandung beberapa macam gas yang isinya nitrogen sebanyak 78,08%, oksigen 20,95%, dan yang lainnya yaitu berupa argon, karbon dioksida, neon, metana, helium, hidrogen, xenon, dan ozon. Sebelum kita masuk ke troposfer, alangkah lebih baiknya saya bagi atmosfer menjadi 5 bagian. Atmosfer sendiri memang memiliki 5 bagian, yaitu yang pertama adalah lapisan terbawah adalah troposfer, lapisan kedua adalah stratosfer, lapisan ketiga adalah mesosfer, lapisan keempat adalah termosfer atau juga disebut ionosfer, dan lapisan paling atas adalah eksosfer. Dan yang pertama adalah troposfer. Troposfer adalah lapisan yang memiliki ketinggian 12 km dan tempat terjadinya cuaca dan iklim. Troposfer sendiri memiliki beberapa manfaat. Pada lapisan ini juga menjadi tempat terjadinya fenomena cuaca dan iklim, juga termasuk di dalamnya perubahan suhu, angin, tekanan udara, dan kelembaban udara. Perubahan suhu pada lapisan ini setiap 100 meter akan terjadi penurunan suhu kurang lebih 0,61 derajat Celcius dan 80 derajat dari seluruh gas penyusun atmosfer berada di lapisan atmosfer ini. Lapisan atmosfer terdiri atas: pertama, lapisan planetair antara 0 sampai 1 km. Kedua, lapisan konveksi antara 1 sampai 8 km. Dan yang ketiga, lapisan tropopause 8 sampai 12 km yang menjadi pembatas antara troposfer dengan stratosfer. Selanjutnya adalah stratosfer.
memiliki ketinggian sekitar 12-50 km, tempat tinggal lapisan ozon. Lapisan ini ditempati oleh lapisan ozon yang konsentrasi tertinggi berada pada ketinggian 20 km. Sinar ultraviolet yang berasal dari matahari yang berbahaya dapat terlindungi oleh lapisan stratosfer. Adanya inversi suhu yang dimana ketinggian bertambah, maka suhu udara meningkat. Pada lapisan ini juga hampir terbebas dari fenomena cuaca dan iklim, yang artinya juga dapat digunakan oleh pesawat ataupun transportasi udara yang lainnya. Lapisan stratosfer terdiri atas lapisan isometris 12-20 km, lapisan inversi 20-35 km, lapisan inversi kuat 35-50 km, lapisan stratosfer atau paus pembatas antara stratosfer dan mesosfer. Selanjutnya adalah mesosfer. Ketinggian sekitar 50-80 km, penghancur meteor. Terjadi penurunan suhu pada setiap bertambahnya ketinggian. Penurunan suhu pada lapisan ini berkisar 0,4 derajat Celcius setiap ketinggian bertambah 100 meter. Suhu udara di lapisan ini sekitar min 50 derajat Celcius sampai min 70 derajat Celcius. Lapisan yang melindungi dari benda-benda luar angkasa seperti meteor yang akan terbakar ketika melewati lapisan mesosfer. Lapisan ini menjadi penghantar gelombang elektromagnetik seperti sinyal radio, televisi, dan telepon. Pada lapisan inilah radiasi ultraviolet matahari didinginkan. Pembatas lapisan mesosfer dan termosfer disebut dengan lapisan mesopause. Selanjutnya adalah termosfer atau ionosfer, ketinggian sekitar 80-700 km. Pada lapisan ini terjadi proses ionisasi dari partikel-partikel yang dapat memberikan efek perambatan atau refleksi gelombang radio akibat radiasi sinar X dan sinar ultraviolet dari matahari. Ketinggian lapisan termosfer sendiri adalah 80-700 km dan suhu meningkat di lapisan termosfer yang lebih rendah sekitar 200-300 km dan rata-rata suhu pada termosfer sekitar 500 derajat Celcius sampai dengan 2000 derajat Celcius. Di sini juga menjadi tempat terjadinya fenomena aurora, lapisan thermopause atau exobase yang menjadi pembatas termosfer dan exosfer. Dan yang terakhir adalah exosfer, memiliki ketinggian sekitar 700 plus km. Exosfer sendiri memiliki fungsi merefleksikan cahaya matahari atau cahaya matahari zodiakal memiliki ketinggian lebih dari 700 km dari permukaan bumi. Sudah pasti lapisan ini sudah tidak terdapat tekanan udara. Selain itu, suhu pada exosfer juga mencapai 2200 derajat Celcius. Pada lapisan ini pergerakan molekul hidrogen cukup cepat, juga dinamakan dissipasister atau ruang antar planet dan geostasioner.